Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Farid dari Prodi Teknik Informatika dan kelas TI 20 JAR 1. Berikut saya akan menjelaskan tugas dari pelajaran keamanan jaringan dengan berjudul Metode Penetration Testing Manual (Actual Exploit). Exploit adalah sebuah kode yang menyerang keamanan komputer secara spesifik. Exploit banyak digunakan untuk penetration baik secara legal ataupun ilegal untuk mencari kelemahan vulnerability pada komputer tersebut. Yang kedua adalah langkah-langkah untuk penetration testing. Untuk melakukan exploit, kita harus mencari sumber lubang keamanan pada target. Lubang keamanan yang biasa disebut security hole dapat terjadi karena kesalahan konfigurasi, salah implementasi, dan salah penggunaan. Nah, method of manual penetration listing pada gambar di sampingnya terdiri dari data collection, vulnerability assessment, actual exploit, dan terakhir adalah report preparation. Untuk melakukan exploit dibutuhkan adalah yang pertama, satu buah laptop, yang kedua, aplikasi VirtualBox atau firmware, yang ketiga adalah ISO Ubuntu desktop, ini bebas mau versi yang berapa. Yang keempat adalah ISO DPL DEM Vulnerable Linux kernel, bebas versinya. Next, berikut adalah penjelasan secara teknis yang telah dilakukan untuk percobaan exploit. Yang pertama, install VirtualBox atau firmware yang berguna untuk menjalankan banyak mesin dalam satu laptop. Jika telah diinstal, langsung ke tahap kedua. Pada tahap kedua, kita akan melakukan install OS ISO Ubuntu desktop dan ISO DPL di VirtualBox atau firmware. OS DPL digunakan sebagai target dan OS Ubuntu digunakan sebagai sistem yang mencoba untuk mencari informasi tentang target. Karena di OS Ubuntu dilakukan scanning untuk mencari vulnerability dari target. Yang ketiga, setelah tahap 2 selesai, lakukan konfigurasi IP address pada masing-masing mesin. Selain itu, networknya pun harus disamakan agar Ubuntu dan DPL dapat saling terhubung. Pada percobaan ini, penulis atau saya pribadi memberi IP address Ubuntu yaitu 192.168.1.1. DPL tersendiri 192.168.1.2. Next, untuk setup IP address Ubuntu, kita melakukan ipconfig @0 192.168.1.1. Nah, berikut adalah hasil dari pemasangan IP di Ubuntu. Next, setup IP address DPL. Nah, untuk melakukan setup IP pada DPL, kita melakukan pada IP yang tadi sebelumnya 192.168.1.2. Next, setelah melakukan setup IP, langkah selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya ping pada kedua IP tersebut. Pada gambar sebelah kiri adalah kita ngeping pada 192.168.1.2 adalah IP-nya DPL. Pada gambar sebelah kanan, ping 192.168.1.1 adalah ping dari IP-nya Ubuntu. Setelah Ubuntu dan DPL terhubung, kita lakukan scanning untuk melihat service yang terbuka pada target. Ubuntu diibaratkan sebagai pentester, sedangkan DPL diibaratkan sebagai target. Nah, di sini saya menggunakan nmap 192.168.1.2, maka di sini adalah muncul tampilan-tampilan port atau mana aja yang terbuka, yang teropen. Next. Nah, untuk langkah selanjutnya saya menggunakan Hydra. Command yang digunakan adalah Hydra username -p password.list IP target nama service -l digunakan jika kita mempunyai list user yang kemungkinan dipakai dalam tanda kurung nggak pakai -l juga bisa
tapi harus disebut usernya. Tapi harus huruf L kecil. Contoh min L admin. Min P besar adalah word list yang kita punya. Yang ketiga, IP underscore target. Diisi target kita, bisa web server, router, switch, ataupun apapun itu, asal ada IP dan service yang berjalan. Dan tanda kurung, dan termasuk dalam service yang ada di Hydra tentunya. Service adalah sesuai yang ada di hub Hydra. Next, tahap selanjutnya adalah pengujian. Pengujian target eksploitasi yang dilakukannya itu dalam lingkungan soal network. Aplikasi yang digunakan merupakan web code yang terdapat pada DVL. URL-nya adalah 127.0.0.1/webcode/attack. Next, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, start di DVL. Untuk masuk ke tampilan GUI, jalankan web code, bisa dilihat pada gambar di samping. Setelah kita start, masuk ke training material, web exploitation, dan terakhirlah web code. Next, berikut adalah tampilan user interface pada login web code. Masukkan user dan password pada sign-in web code. Next, berikut adalah tampilan setelah kita login interface web code. Nah, di sini kita langsung saja klik Start Web Code. Nah, pada aplikasi web code akan dilaksanakan pengujian dengan simulasi Blend SQL injection. Pada percobaan tersebut, dilakukannya pencarian semua nama dengan last name Smith atau username Smith pada tabel user data yang terdapat pada web code. Next. Nah, berikut setelah kita masuk ke nama Smith, terdapat tabel datanya. Nah, hasil Blend SQL injection Smith. Next. Penjelasan hasil. Didapatkannya tabel user data tersebut karena string SQL injection tidak melakukan filter input yang masuk. Untuk melakukan skenario serangan aplikasi menggunakan data yang tidak dapat dipercaya dalam konstruksi SQL call yang rentan adalah sebagai berikut. String query sama dengan select kali from account where customer ID plus request get parameter ID atau dengan 1:1. Pada kasus di atas, penyerang memodifikasi parameter ID dalam browser mereka untuk mengirimkan itu. Hal tersebut mengubah arti query untuk mengembalikan semua record database akun. Next. Nah, pada gambar tersebut atau di samping, pertama-tama kita menselect all dari tabel user data. Awalnya akan ditambahkan tanda petik dan akan membaca last name yang kita masukkan. Maksudnya adalah 1:1. Adalah prinsip aljabar boolean true, di mana walaupun kita salah masih akan bernilai true. Itulah kesalahan dari program karena tidak memfilter terlebih dahulu. Nah, simulasi melakukan penyerangan berikut adalah hasilnya. Setelah kita masukkan, ada tabel enter your last name. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.